Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selalu saja selama kita hidup memuji dan memuja Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya puji-pujian ini juga akan menjadi zikir yang terus bertahan di lisan orang-orang beriman pada saat di surga kelak. Karena memang memuji Allah dan berzikir kepadanya adalah ibadah yang paling mulia. Bahkan hampir semua ibadah dari sholat, dari zakat, dari puasa Ramadan, haji, jihad, dan apa saja ibadah itu sering digabungkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dipartnerkan dengan zikrullah. Dan ini adalah ibadah yang sangat mulia dan satu-satunya ibadah yang akan tetap bertahan nanti di surga. Sudah tidak ada lagi sholat, tidak ada lagi puasa, tidak ada jihad, tapi zikrullah tetap ada. Dan kita sudah yakin dua susunan kata ini alhamdulillah adalah kalimat bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu lisan yang selalu memuji dan bersyukur kepada Allah lisan yang paling mulia. Termasuk Allah masih memberikan hari ini lagi umur untuk kita dan kita bisa hadir bersama-sama mengerjakan salah satu kewajiban kita. Salat maghrib dan isya berjamaah dan kita mengisi diantaranya dengan majelis ilmu. Maka alhamdulillah atas nikmat ini. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Seperti biasa teman-teman sekalian di pekan pertama dan kedua kita akan melanjutkan bahasan dosa-dosa besar dan kita masih di dosa besar menunda kewajiban. Dan pada kesempatan ini adalah menunda undangan seorang muslim. Mungkin banyak orang menganggap remeh masalah ini. Sering kita lihat fenomena di tengah masyarakat kita, di saat temannya, kerabatnya mengundangnya, dia mengatakan iya saya akan datang. Padahal sebenarnya itu dusta. Dia tidak ingin datang. Mungkin hanya basa-basi, atau memang dasarnya dia tidak mau datang. Memang dia tidak ingin datang dan dia hanya menjawab sebagai persahabatan misalnya, atau rutinitas lisan dia selalu mengatakan iya, tapi sebenarnya tidak dikerjakan. Ini masuk dalam kategori dosa. Karena ini adalah menunda-nunda panggilan, undangan. Akan kita jelaskan nanti hukum syar'i berhubungan dengan masalah ini. Atau ada orang sebenarnya dia bisa untuk datang, tetapi dia memilih-milih. Mana kira-kira yang dia datangin. Dari sekian undangan ini, misalnya ada 3 undangan, dia bisa datang ke undangan-undangan tersebut, tetapi dia sengaja memilih-milih yang mana kira-kira ini orang kaya atau orang punya jabatan sehingga dia fokus untuk datang ke acara tersebut. Lalu kemudian dia mencari 1001 alasan kepada orang yang dibawa dari itu jenjang ekonomi dan sosialnya. Misalnya menengah ke bawah. Lalu dia berdusta seraya mengatakan saya tidak bisa, saya sibuk, anak saya sakit atau berbagai macam acara atau program yang dibuat gitu ya. Maka ini semua dia sadar tidak sadar adalah masuk dalam kategori dosa. Sekarang kita masuk dulu membahas tentang masalah undangan ini. Undangan itu dirincikan oleh para ulama dan saya akan mengangkat perkataan Syekh Utsaimin rahimahullah. Sebenarnya undangan ini lebih kepada hak seorang muslim. Berangkat itu daripada hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Saya langsung saja ke terjemahannya. Kata Nabi SAW, hak muslim dari muslim yang lain ada 6. Artinya kewajiban kita terhadap saudara kita. Itu hak dia. Disebutkanlah oleh Nabi SAW yang pertama, apabila engkau bertemu, maka engkau memberikan salam kepadanya. Jadi tidak usah tunggu siapa yang lebih dulu memberikan salam. Tapi kita mengejar keutamaan. Bahkan Nabi SAW menyebutkan dalam riwayat yang lain, kalau 2 orang muslim bertemu, maka yang paling baik adalah yang memulai salam. Ini adalah hak dia yang merupakan kewajiban kita. Dan juga hukumnya wajib bagi orang yang mendengar salam saudaranya untuk menjawabnya. Kemudian yang kedua, tentu kita tidak akan bahas panjang lebar masalah salam karena bukan itu target kita atau bahasan. Kemudian yang kedua, apabila engkau diundang, penuhilah undangannya. Ini menjadi target bahasan kita. Perintah Nabi SAW, siapapun muslim yang mengundang, kita wajib menjawabnya. Nanti akan kita jelaskan batasannya yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Sekarang kita masih sebutkan landasan hukumnya terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga adalah apabila engkau diminta nasihat, maka berilah nasihat kepadanya. Minta saran, minta ide, selama kita mampu berikan ide tersebut.
Yang keempat, apabila dia bersin lalu mengucapkan Alhamdulillah, memuji Allah, maka tashmitlah dia. Atau ucapkan kepadanya doa lain, yarhamkallah, semoga Allah merahmatimu. Yang kelima, apabila dia sakit, maka jenguklah dia. Dan yang terakhir, yang keenam, apabila dia meninggal dunia, maka iringilah jenazahnya. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hukum menjawab undangan, siapapun muslim yang mengundang, kenal atau tidak kenal, itu disyariatkan dalam agama. Tanpa ada perselisihan di antara ulama masalah ini. Selama dia muslim, dia undang, maka kita disyariatkan untuk datang. Tetapi memang memenuhi 3 syarat. Yang pertama disebutkan oleh Syekh Utsaimin di dalam buku beliau, Tauhidul Ahkam. Di syarah sahih, syarah Riyadhus Shalihin, dan juga Syekh Ali Bassam menyebutkan dalam Tauhidul Ahkam, mengatakan bahwasanya syaratnya 3. Yang pertama adalah orang yang mengundang seorang muslim. Kalau kita bicara tentang hukum undangan yang tidak ada perselisihan, kita disyariatkan untuk datang. Nanti kita akan jelaskan undangan seorang kafir seperti apa hukumnya, undangan seorang fasik seperti apa hukumannya atau hukumnya gitu ya. Tapi kalau orang muslim secara umum, maka sudah memenuhi 1 syarat yang Anda harus wajib menjawabnya. Yang kedua, orang yang mengundang itu bukan ahli maksiat. Nanti kita jelaskan masalah orang fasik. Misalnya dia pejudi, dia pezina, ya, dan dia mengundang di acara-acara yang berbau maksiat, maka ini tidak dibolehkan. Kemudian yang ketiga adalah di acara tersebut tidak ada kemaksiatan, itu maka terpenuhilah 3 syarat. Kalau ada kemaksiatan, maka ada rincian hukum. Kalau kita diundang dalam sebuah acara, ternyata ada di situ kemaksiatan dan kita yakin kita bisa memperbaikinya, meluruskan. Misalnya kita diundang sebagai penceramah, penyampai, mungkin sepatah kata, kata sambutan, dan kita bisa jadikan momentum itu untuk memberikan peringatan, maka boleh saja. Tapi kalau kita tidak bisa meluruskan kemungkaran tersebut, maka kita tidak wajib datang. Bahkan kalau di situ penuh dengan kemaksiatan, tidak ada keharusan datang. Sebagian ulama bahkan memfatwakan hukumnya haram untuk datang di acara yang berbau maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, hukum yang disepakati oleh para ulama tentang wajibnya adalah nomor 1 walima urs, pernikahan. Yang lainnya bukan kewajiban. Selain daripada ini undangan makan, undangan yang lainnya itu masih masuk dalam hukum umum ya, ulama mengatakan sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat ditekankan. Tetapi kalau undangan pernikahan ini hukumnya lebih kepada wajib. Karena memang dalil-dalilnya sangat mengarah ke sana tentang masalah hukum wajibnya. Dan kita sudah tahu kalau wajib berarti dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dapat dosa. Karena memang ada hadis Nabi SAW dalam riwayat Imam Muslim. Kata Nabi SAW, barang siapa yang tidak menghadiri undangan walima pernikahan atau walima atau acara pernikahan, maka sungguh dia telah durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Kalau masih ingat kita pernah jelaskan di kelas kita atau di majelis kita ini, dosa-dosa besar itu kalau ada ancamannya. Apakah ancaman itu murka Allah, dilaknatkah, siksa kuburkah, siksa nerakakah? Ini semua masuk dalam kategori dosa. Di sini dikatakan siapa yang tidak menjawab undangan pernikahan, maka dia telah durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Bahasa durhaka sini berarti dosa. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Juga kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, apabila seseorang di antara kalian diundang untuk menghadiri walima atau resepsi pernikahan, maka penuhilah. Penuhilah. Di sini perintah. Jawablah, datanglah gitu ya. Nah seperti itu yang disepakati oleh para ulama. Sebagian ulama juga kata masih Syekh Utsaimin ya, menyebutkan di Qaulul Mufid tentang masalah pentingnya juga seseorang memahami undangan ini. Kalau undangan walima urs atau pernikahan, yang wajib adalah yang pertama dan hari pertama. Maksudnya adalah kalau orang itu mengadakan acara 3 hari, 1 minggu, kita nggak harus datang di hari kedua atau hari ketiga. Dan kalau bertemu misalnya antara akad nikah, biasanya kan kita adakan akad nikah pagi misalnya, lalu ada acara gedungnya malam hari. Kalau bertemu 2 acara seperti ini, maka yang wajib yang kita datang adalah akad nikahnya. Sementara acara gedungnya itu adalah sudah sunnah. Karena yang pertama sudah kita jawab. Gitu ya.
Apalagi kalau dasarnya acara gedung itu berbau kemaksiatan kepada Allah. Itu nggak boleh. Ya, jadi kita tidak boleh hadir. Kecuali tadi syaratnya kita bisa meluruskan kemungkaran itu. Kita punya peluang untuk menyampaikan kepada mereka tentang kesalahan tersebut. Nah ini poin. Kalau ada digabungkan antara akad nikah dengan acara undang makan bersama dengan tamu. Ya seperti biasa kalau acara gedungnya. Saya pernah hadir begitu, akad nikah di masjid, habis itu turun ke ballroomnya, di masjid itu juga, di lantai dasarnya, kemudian ada acara untuk menjamu tamu di sana. Maka kita bisa hadir keduanya, tidak ada masalah. Ya, gitu. Dan ini hukumnya wajib. Kalau misalnya kita dasarnya tidak bisa hadir, maka dari awal batalkan. Saya undang ya acara perkawinan ini, oh maaf saya belum bisa. Langsung kita batalkan. Jangan kita mengiyakan, padahal sebenarnya kita tahu kita tidak akan datang. Karena masuk dalam kategori melanggar kewajiban. Nah, ini poin penting untuk digarisbawahi. Supaya jangan lagi mulai hari ini kita berbasa-basi. Semua orang kita janjikan akan kita datang acaranya. Padahal sebenarnya kita tidak datang. Apalagi tadi seperti di awal pembukaan kami sampaikan. Orang memilah-milah. Pokoknya siapa yang tokoh masyarakat dijawab kepada masyarakat biasa tidak. Maka dalam Islam tidak ada batasan seperti ini. Ukhuwah Islamiyah harus dijalin. Mau orang itu punya kedudukan atau tidak di tengah masyarakat, kalau dia undang itu hak dia sebagai seorang muslim. Kalau tidak mampu sekali lagi datang, dari awal bahasakan. Saya berapa kali kadang-kadang habis taklim seperti ini, ada ikhwan yang datang membawa, Ustaz tolong hadiri acara perkawinan saya. Saya datang kali, oh saya nggak bisa. Dari awal saya sudah batalkan, maaf saya tidak bisa datang. Jadi dari awal, jadi kita tidak ada keterkaitan hukum, daripada kita mengatakan, iya insya Allah saya akan datang. Ya, atau saya akan datang. Padahal sebenarnya kita tahu di waktu itu kita nggak bisa. Kalaupun misalnya kita yakin bisa dan ternyata ada halangan syar'i, sakit kah, musafir kah, misalnya ada hal-hal yang genting kita nggak bisa hadir, batalkan undangan tersebut. Telepon, WA, beritakan saya nggak bisa datang ya, mohon maaf. Karena ini ada hubungannya dengan hukum syar'i. Kewajiban antum untuk datang kalau sudah diundang. Terlebih lagi ada batasan juga kata para ulama, adalah kalau undangan itu tertuju kepada kita secara khusus. Kalau diberikan undangan umum, contoh misalnya, di kita ada di masjid begini, terus tiba-tiba, atau mungkin antum lagi di komplek perumahan antum, di RT antum misalnya, lalu ada satu bapak datang menyampaikan kepada imam masjid, tolong undang jemaah secara umum untuk hadiri acara perkawinan saya hari Sabtu nanti. Umum, semua jemaah boleh datang yang ada di masjid. Maka di sini antum tidak wajib datang. Karena antum tidak dikhususkan. Tapi kalau ada pengkhususan, nama antum ditulis gitu ya, diundang, atau misalnya diundang secara lisan, maka itu berarti sudah jelas hukumnya jadi wajib. Karena sudah mengarah kepada kita. Ini hukum-hukum syar'inya. Kemudian Syekh Utsaimin masih melanjutkan dalam syarah Riyadhus Shalihinnya tentang masalah bagaimana kalau orang kafir mengundang. Maka ini ada batasan. Tidak semua undangan orang kafir bisa dihadiri. Ya. Kalau dia kerabat misalnya, punya hubungan kekerabatan dan kita silaturahim kayak orang tua kita non-muslim, paman, tante, hubungan kerabat. Dan ada kumpul acara keluarga, tidak ada masalah. Itu pun harus ada batasnya, tidak ada kemaksiatan di situ. Jangan misalnya mereka lagi ritual ibadahnya misalnya, lalu kita ikut-ikutan di situ. Atau mereka lagi minum khamr, atau mereka lagi makan babi. Semuanya tidak boleh dalam Islam. Dan seseorang harus punya prinsip menjelaskan saya muslim ini tidak boleh. Beberapa teman-teman kita mu'alaf yang datang kepada kami bertanya masalah hukum ini, kami jelaskan. Bagaimana Ustaz ya menghadapi keluarga, tapi mereka masih non-muslim. Antum harus tunjukkan prinsip antum sebagai seorang muslim. Saya nggak boleh makan ini, saya nggak boleh minum ini, mohon maaf karena selama ini saya tahu acara itu begitu, kita sampaikan. Dan ada satu, saya kenal seorang ikhwah kita, menikah dengan orang non-muslim, lalu masuk Islam, tentu masuk Islam, mu'alaf istrinya. Kemudian dia cerita, dia terapkan ini ke keluarga istrinya, ke mertuanya, sehingga mertuanya sangat tahu kalau dia lagi diundang, maka tidak ada makanan yang haram dalam Islam untuk menghormati anak mantunya yang muslim. Maka itu berarti masih boleh, karena ada silaturahim di situ. Atau misalnya dalam hal perdamaian, akad perdamaian, atau ada maslahat-maslahat dakwah secara umum. Karena Nabi SAW pernah menjawab undangan orang Yahudi di Madinah, gitu kan? Karena memang ada maslahat-maslahat dakwah. Karena Nabi SAW biasanya sambil mendakwahi orang-orang gitu ya. Atau beliau pernah mendatangi salah satu orang Yahudi anak muda yang pernah bekerja membantu Nabi SAW. Dan pada saat dia sakit keras, Nabi datang menjenguknya untuk mengajaknya masuk Islam. Jadi ini semua batasan boleh. Tapi kalau umumnya, acara umum, mereka lagi pesta-pesta, acara yang tidak jelas gitu ya. Apalah namanya sekarang cukup banyak hari-hari yang mereka rayakan gitu ya.
sehingga tanpa kita tahu apa isinya, udahlah itu bentuk cinta, itu bentuk kasih sayang, bentuk toleransi. Ini nggak bisa sebagai seorang muslim, ada batasannya. Kita punya agama yang mengatur kita. Jadi mana yang boleh toleransi, mana yang tidak, kita harus jelas ya memahami itu sehingga tidak melanggar. Itu juga tentang masalah orang fasik. Kalau orang fasik ini ahli maksiat, tadi sudah kita singgung. Kalau misalnya kita tahu jelas orang ini mabuk, ketemu dengan kita pun dalam kondisi dia mabuk, atau dia di situ sambil menjamu tamu, sambil ya dia menunjukkan misalnya lawan jenisnya yang tidak halal buat dia. Dia berbangga misalnya dengan pacarnya, dia berbangga dengan pergaulan bebasnya, dia berbangga misalnya dengan bisnisnya yang manipulasi data. Kita tahu semua itu, nah kita tidak wajib datang. Ya, kita tidak wajib datang. Ini semua poin-poin penting yang harus kita garis bawahi tentunya. Ini secara hukum. Ini secara hukum. Baik, sekarang teman-teman sekalian, kita akan coba masuk lebih dalam tentang masalah bagaimana sih sebenarnya bentuk undangan. Orang yang undang dan orang yang diundang. Saya tertarik membahas apa yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah dalam buku beliau Minhajul Muslim yang sedang di depan saya ini. Ini sudah kami bedah sebenarnya di YouTube. Tetapi saya melihat dalam masalah adab bertamu, mengundang orang atau kita diundang orang lain ini, beliau sangat lengkap menjelaskan tentang masalah ini. Tentu saja beliau membaginya menjadi beberapa bagian. Yang pertama undangan pertemuan, kemudian adab memenuhi undangan jamuan, dan yang terakhir beliau menyebutkan adab menghadiri undangan. Yang pertama sekali diangkat oleh Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah masalah undangan perjamuan. Beliau mengatakan hendaknya mengundang orang-orang yang bertakwa untuk bertamu, bukan orang-orang fasik dan durhaka. Itu ini mulai dari orang yang mengundang dulu. Jadi kalau kita mau ngundang orang, ya, maka yang diundang juga jangan semuanya orang, tapi kita memilih orang-orang tertentu. Itu hukum dasarnya ada dari sabda Nabi SAW. Di mana beliau bersabda adalah tusahib illa mu'mina wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Janganlah engkau bersahabat kecuali dengan orang-orang yang beriman, dan janganlah memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Ini yang pertama kalau kita mau buat undangan. Bagaimana kalau seandainya kita harus mengundang tetangga? Nggak enak, ada tetangga yang baik, beriman, ada yang tidak. Maka kalau tetangga kita bisa masuk ke satu hukum yang lain yaitu hak tetangga. Maka boleh kita undang secara umum. Tapi ada batasannya yaitu yang akan datang nanti jauh lebih banyak orang yang bertakwa. Kayak misalnya dari 40 rumah dalam komplek itu ada satu keluarga memang jauh dari agama. Kalau kita undang 39 rumah yang lain misalnya atau 38 yang lain, yang satu tidak, ini takutnya dia tersinggung misalnya. Maka kita mengundang dia. Tapi satu orang ini tidak berpengaruh pada 38 orang. Jangan berimbang 50-50% misalnya. Atau mereka lebih dominan. Mereka misalnya dari 40 rumah itu 35 orang fasik semuanya. Mereka akan datang dengan maksiatnya, dengan segala macam pelanggaran agama. Sementara yang 5 adalah orang-orang yang baik. Bisa saja yang 5 keluarga itu tidak akan datang karena mengetahui mengundang orang-orang seperti ini. Ya. Jadi ini batasannya. Kemudian yang kedua kata beliau, jangan hanya mengundang orang-orang kaya untuk bertamu atau menghadiri jamuan dengan mengabaikan orang-orang miskin. Berdasarkan sabda Nabi SAW, syarrut ta'ami ta'amul walima yud'a ilaihal agniya'u dunal fuqara. Ketahuilah seburuk-buruk makanan adalah makanan jamuan pesta nikah bila di mana ya hanya orang-orang kaya yang diundang tanpa menyertakan orang-orang fakir. Nah ini adab ini sebenarnya masuk kepada dua kondisi orang yang mengundang, ya, kemudian kondisi juga orang yang diundang. Jadi usahakan kalau kita mengundang, kita undang semua orang, jenjang sosial ekonomi tidak penting. Yang penting kalau bisa bertemu mereka adalah orang-orang yang baik-baik yang kita undang, maka itu sangat baik. Ya. Yang ketiga, tidak bermaksud bermewah-mewahan dan sombong dalam mengundang jamuan atau tamu-tamu, akan tapi mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan juga Nabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam yang dikenal dengan Abu Dhi'fain atau Abu Dhi'fan tepatnya, atau orang yang suka menjamu tamu, dan hendaknya diniatkan pula untuk membahagiakan orang-orang mukmin dan menebarkan ghibthah. Ghibthah ini berarti kita menunjukkan pada orang-orang kalau kita sebenarnya melakukan satu perbuatan dengan harapan orang itu nanti mencontohinya.
Dan juga masukkan kegembiraan dalam hati seorang muslim. Makanya sebagian salaf mengatakan, saya menyiapkan makanan kesukaan orang-orang soleh dari sahabat-sahabat saya, lebih saya sukai daripada semalam suntuk sholat malam. Karena memberikan makan, memasukkan kegembiraan dalam hati seorang muslim, ini adalah ibadah. Dan itu dianggap oleh beliau lebih afdal daripada sholat malam. Yang keempat, jangan mengundang orang-orang yang sudah diketahui sulit untuk hadir. Tetap ngotot kasih undangan, kita tahu tidak akan datang. Mungkin undangan kita bahkan tidak dilihat. Maka untuk apa? Melahirkan kekecewaan dalam hati sendiri. Gak usah undang orang kalau tidak mau datang. Ini kata beliau. Atau orang yang akan terganggu oleh saudara-saudara yang hadir lainnya. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari perbuatan yang menyakiti orang mukminin dan yang secara tegas dilarang dalam agama. Kayak misalnya kita tahu nih, ada dua keluarga kita berseteru. Ya udah, ini kita tahu ini kalau ketemu pasti cekcok nih. Jangan dua-duanya diundang. Kita undang yang aslah, yang terbaik di antara keduanya. Diundang, nanti di kesempatan yang lain kita undang lagi yang satunya. Gitu kan? Kalau mereka ditanya misalnya, kenapa saya nggak diundang kemarin? Oh karena si fulan kami undang. Nanti khawatirnya ada cekcok. Gitu kan? Tapi kami ada acara lagi di bulan ini, di tanggal ini kami akan undang Anda misalnya. Nah seperti itulah. Dan Nabi SAW mencontohkan masalah ini ya. Beliau di Mekah pernah mengundang seluruh kerabatnya untuk makan dan ditawarkan Islam. Walaupun pada saat itu Abu Jahal menolak dan sempat membubarkan keluarga itu. Dan dia mengatakan, hai Muhammad, apakah engkau mengumpulkan kami hanya untuk mengiklankan kalau engkau adalah seorang utusan Allah? Lalu kemudian dia pun pergi. Ya. Maka Nabi SAW buat acara yang kedua tanpa Abu Jahal. Dan Abu Jahal mengacaukan tadi, hanya keluarga Nabi SAW banyak yang tidak mendengarkan apa yang Nabi mau sampaikan. Di undangan kedua Abu Jahal tidak datang, Nabi menyampaikan, disitulah dapat hidayah tante beliau Sofia radhiyallahu anha masuk Islam. Itu ibunya Zubair bin Awam. Itu justru karena tidak ada cekcok dalam majlis atau dalam undangan makan tadi, maka akhirnya masuk Islam. Itu poin tentang masalah undangan pertemuan. Kemudian beliau menyinggung juga tentang masalah adab memenuhi undangan jamuan. Ini sekarang kalau kita yang datang menjawab undangan. Tadi kalau orang yang mengundang. Yang pertama adalah hendaknya seorang muslim, ini jadi saksi bahasan kita, selalu memenuhi undangan. Tidak melalaikannya kecuali ada uzur secara syar'i. Seperti karena khawatir jika hadir akan menyebabkan bahaya pada agamanya. Atau pada keselamatan fisiknya. Kalau tidak, maka dia wajib menjawabnya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, man du'iya fal yujib. Barang siapa yang diundang, hendaklah ia memenuhinya. Walaupun sudah kita jelaskan tadi ya, lebih kepada pendapat ulama yang wajib adalah acara pernikahan. Kalau acara yang lain hukumnya pilihan. Gitu ya. Itu adalah pilihan. Dan Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang lain, tadi itu hadis riwayat Muslim, bahwasanya siapapun yang diundang dia harus menjawabnya. Dan hadis yang lain diriwayatkan oleh Bukhari. Kata Nabi SAW, "Lau du'itu ila qura'i syatin la ajabtu, walau uhdiya ilayya dhira'un la qabiltu." Sekiranya kata Nabi SAW, aku diundang untuk makan betis kambing sekalipun, niscaya aku akan memenuhi undangan itu. Dan sekiranya aku diberi hadiah lengan kambing, niscaya aku akan menerimanya. Maksudnya Nabi SAW mengatakan, walaupun yang undang itu orang sederhana, makanannya pun sederhana, maka kita jawab undangan tersebut. Ya, kita jawab undangan tersebut. Walaupun misalnya undangan hanya undangan makan sarapan sama-sama, makan siang, makan malam. Ini bukan wajib seperti undangan pernikahan, tapi kalau kita menjawabnya pahalanya sangat besar. Dan ini adalah sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Itu yang pertama, jadi kita harus segera menjawab bila memang tidak ada udzur syar'i. Yang kedua, hendaknya tidak membeda-bedakan antara orang fakir dan orang kaya dalam memenuhi undangan. Ini tadi yang saya bilang sama poinnya. Kalau yang undang, dia harus undang semua elemen masyarakat, ya kaya ataupun tidak kaya. Kalau orang yang diundang sama, dia jangan memilah-milah siapa yang undang. Ya, karena ini punya jabatan didatang, kalau itu orang biasa dia nggak datang. Maka ini juga dia tidak membeda-bedakan antara orang fakir atau orang kaya dalam memenuhi undangan. Karena tidak memenuhi undangan orang fakir itu mengecewakan hatinya. Di samping hal itu mengandung unsur kesombongan atau gengsi dalam kurung. Padahal sombong itu sangat tercela. Dan Nabi SAW bersabda, tidak akan mencium bau surga orang yang dalam hatinya seperti ya biji sawi dari kesombongan. Dan dinukil riwayat bahwasanya menjawab dan memenuhi undangan orang-orang fakir
sementara mereka adalah muslim, apalagi orang-orang yang dekat dengan Allah, itu adalah hukumnya wajib. Sebagaimana juga dicontohkan oleh Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, cucu Nabi SAW, pernah berjalan melewati sejumlah orang-orang miskin. Mereka menggelar makanan di atas tanah. Pada saat itu mereka sedang makan. Lalu mereka berkata kepada Al-Hasan, mari makan siang bersama kami wahai putra dari putri Rasulullah SAW. Putra dari putri Nabi Fatimah. Ini Hasan adalah putranya Fatimah. Karena katakan wahai putra dari putri Rasulullah SAW. Maka Al-Hasan pun menjawab mengatakan, iya, sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang sombong. Lalu beliau pun turun dari bagal. Bagal ini peranakan antara kuda sama keledai. Kemudian beliau pun turun dan makan bersama orang-orang miskin tersebut. Nah, jadi ini poin yang kedua harus diperhatikan adalah kita pun kalau diundang jangan memilah-milah ini miskin atau ini kaya. Yang penting kita punya kesempatan jadikan itu sebagai ajang pahala. Ingat sabda Nabi SAW kemarin hari Sabtu sempat kita singgung di kisah Abdullah bin Umar atau pelajaran dalam kehidupan beliau adalah salah satu ibadah yang paling Allah cintai dan paling besar pahalanya adalah memasukkan kegembiraan dalam hati seorang muslim. Jadi kita gembirakan dia dengan menjawab undangannya, dengan tersenyum dengan dia, atau memecahkan permasalahan yang sedang dihadapi, atau menghilangkan laparnya, atau melunasi utangnya. Semua itu bagian daripada ibadah yang sangat besar. Jadi jangan berpikir ibadah itu hanya sholat, puasa, zakat, bukan. Tapi luas, masuk ke dalam semua lini kehidupan kita. Yang ketiga, hendaknya di dalam memenuhi undangan itu tidak membeda-bedakan antara yang jauh dan dekat. Dan jika ada dua undangan maka seharusnya memenuhi undangan yang pertama yang meminta maaf kepada pengundang yang belakangan. Mau jauh mau dekat kita tahu itu adalah perintah agama. Maka kita menjawabnya. Kita mampu yang jauh pergi yang jauh. Siapa yang undang duluan? Ya, kalau yang lebih dekat datang undang duluan kita jawab. Dan kita sampaikan maaf kepada orang yang tidak mampu kita datang kalau bentrok jadwalnya. Tapi kalau tidak sebaiknya kita datang. Yang keempat kata beliau hendaknya jangan tidak memenuhi undangan karena alasan berpuasa sunnah. Kalau puasa wajib, maka itu mungkin berbeda ya. Kalau diundang makan misalnya, tapi ternyata kita lagi puasa wajib. Maka itu kita bisa sampaikan kayak di tengah hari Ramadan misalnya ya. Tentu tidak ada mungkin muslim mengundang makan di waktu ini, tapi bisa saja secara hukum kita bicara kalau ada orang yang undang sementara puasa Ramadan, siang hari kita tidak jawab undangan makan tersebut. Karena memang itu tidak boleh. Tapi kalau lagi puasa sunnah, maka tetap kita menghadirinya. Jika tuan rumah, kata beliau, mengundang itu, yang mengundang itu sangat bahagia, bila Anda makan makanan yang dihidangkan, hendaklah dia berbuka puasa. Membatalkan puasanya, sebab membahagiakan hati seorang muslim termasuk taqarrub atau ibadah kepada Allah. Dan jika tidak juga, misal, kita bisa berbicara baik-baik kepada pengundang, seraya mengatakan, saya sedang puasa. Diizinkan gak gitu ya? Untuk melanjutkan puasa. Kalau dia bilang iya silakan misalnya, tidak masalah, kita lanjutin. Tapi kalau kita lihat di raut wajahnya dia kecewa, mungkin kita betul-betul ditunggu oleh dia dan diharapkan makanan itu diincipi oleh dia, maka kita boleh membatalkannya. Ya. Tapi antum jangan negosiasi. Kalau antum bilang batalkan sih saya batalkan misal. Ya. Jadi memang dasarnya tidak niat puasa itu ya. Jadi kita memang malah adabnya kata beliau, kita kalau sudah lihat raut wajahnya yang harapan, cuma kita sendiri yang diundang sama keluarga. Makanan udah banyak, ayo makan. Ya udah, enggak usah kita bilang kita puasa, batalin aja kalau puasa sunnah. Tanpa bilang, karena sudah kita tahu udah ada orang lain yang diundang. Tapi kalau di situ rame orang lain juga banyak yang makan, kita bisa pamit baik-baik, maaf saya lagi puasa, diizinkan enggak untuk saya tidak batalkan. Kalau dia bilang, oh ya enggak apa-apa ya sudah. Kalau dia bilang, ya saya berharap sih makan juga, ya sudah batalin, enggak apa-apa. Ya. Tapi dia yang bilang, ya. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang beliau angkat di sini, hadis riwayat Muslim nomor 1431. Kata Nabi SAW, "Idza du'a ahadukum falyujib, fa in kana sha'iman falyusalli wa in kana muftiran falyat'am." Apabila salah seorang di antara kalian diundang, maka hendaknya ia memenuhi undangan tersebut. Jika ia sedang berpuasa, maksudnya puasa sunnah, hendaklah dia mendoakan. Jika dia tidak puasa, hendaklah makan di tempat undangan tersebut. Ya. Di dalam sabda Nabi yang lain, ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ini hadis sahih riwayat Bukhari. Kata Nabi SAW, "Takallafa laka akhuka wa taqulu inni sha'im." Sementara saudaramu sudah bersusah payah masak untukmu, lalu kemudian engkau mengatakan aku sedang berpuasa, tanda tanya. Maksudnya
dibatalkan kalau memang dia sudah berharap sekali kita membatalkannya. Nah di sini juga ada anjuran, kalau seandainya kita pamit tadi, maaf ya saya lagi puasa misalnya, dan dia izinkan, maka jangan lupa titipkan doa. Kita doakan dia. Doa yang sangat masyhur, Nabi SAW mendoakan orang kalau mengajarkan kita kalau mendoakan orang yang memberi makan, atau Allah man atamana, berikanlah makan ya Allah orang yang memberikan makan kepada kami, wasaqallah man saqana, dan berikanlah minum orang yang memberikan minum kepada kami, akala min ta'amukumul abrar, sungguhnya makanan kalian semoga dimakan oleh orang-orang yang patuh kepada Allah, wassalat alaikumul malaika, dan semoga para malaikat mengucapkan salam atau mendoakan kalian kebaikan, wa aftar indakumus shaimun, dan semoga kalian mendapatkan pahala orang yang berbuka puasa. Jadi nanti biasanya kalau tradisi kita di Indonesia itu kalau orang puasa dibungkusin banyak gitu ya. Ini bawa makanan, itu kan berarti dia juga dapat pahala buka puasa kita gitu ya. Nah seperti itu. Kemudian yang kelima, yang terakhir di poin nomor 2 ini masalah adab memenuhi undangan. Kata Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah, ketika memenuhi undangan hendaknya berniat menghormati saudara sama muslim agar mendapatkan pahala. Bukan hanya sekedar tidak enak. Jadi betul-betul ini karena perintah agama sehingga ada pahalanya. Kalau hanya karena tidak enak, karena sudah diundang, atau karena teman-teman semua hadir, atau kerabat semua hadir. Kalau kita tidak hadir nanti orang bilang apa, ini gak ada pahalanya semua. Tapi kalau diniatkan memang karena ini perintah agama, ya, orang lain datang tidak datang terserah. Selama saya diundang saya akan datang. Apalagi tadi namanya khusus disebutkan lisan atau tulisan. Maka ini harusnya dia niatkan untuk menjalankan sunnah Nabi SAW. Kata beliau karena hadis yang umum, inna malamalu bin niat wa inna malikulli imri'im ma nawa. Semua amalan itu tergantung niatnya dan sungguhnya seseorang itu hanya akan mendapatkan apa yang diniatkannya. Maka kita niat untuk ibadah. Sebagai penutup teman-teman sekalian, poin C-nya ada 3 poin tadi beliau bahas di sini tentang adab menghadiri undangan. Ini kurang lebih ada 9 poin beliau jelaskan. Yang pertama, hendaknya tidak terlambat datang agar tidak membuat mereka gelisah. Jadi kalau kita termasuk orang yang diundang jam berapa? Jam 7 malam misalnya, jam 8 malam. Kecuali memang ada udzur syar'i. Lagi waktu sholat kita sholat dulu. Ya, berbeda. Tapi kalau tidak, maka kita tahu nih undangannya misalnya jam 8 malam lah anggap. Sudah lewat waktu isya misalnya. Maka jangan jam 8 atau jam 8 kurang 10 baru jalan. Kita tahu tempatnya jauh, macet misalnya. Sehingga kita telat. Ya, ini tidak benar. Ini ada satu tradisi yang kita lihat sering di Indonesia ini. Di negara kita semoga Allah kasih hidayah. Itu selalu molor waktunya. Undangan jam 8 dan jam 9 baru datang. Ya, dan saya sering kali kalau diundang begitu saya datang on time. Sebelumnya sudah saya datang. Begitu datang masih kosong. Oh ya Ustaz sudah datang ya? Ya. Mana tamu yang lain? Oh biasa Ustaz molor. Gitu. Jadi kayak biasa. Bahasa biasa ini seakan-akan itu sudah tradisi. Itu gak baik. Gitu. Ya. Saya subhanallah punya sahabat dekat namanya Abdurrahman Suwaid. Hafidahullah di Jeddah. Orang Saudi. Satu pelajaran yang saya ambil dari beliau selalu on time. Betul-betul luar biasa. Gitu. Kalau diundang atau janjian, pasti datang sebelum waktunya. Sehingga betul-betul luar biasa. Jadi kalau kita janjian, saya janjian misalnya jam 6 sore atau jam 5 sore di Jeddah misalnya. Kami dari Mekah. Saya sudah pertimbangkan nih, jalan dari Mekah ke Jeddah 1 jam. Saya ambil spare 1,5 jam. Sehingga datang sebelum jam, sepakat misalnya jam 5. Jam 5 kurang 10 saya sudah di lokasi. Tapi ternyata dia sudah lebih dulu datang. Ya, dia sudah tunggu di situ. Hampir setiap saya janjian selama kami bersahabat, tidak pernah saya lebih dulu datang. Pasti dia lebih dulu. Dan selalu on time betul-betul. Nah ini pelajaran penting, kita harus komitmen. Karena memang sunnah Nabi SAW seperti itu. Ya, ajaran dalam syariat kita harus seperti itu. Jadi jangan terlambat kalau diundang. Kalau tahu macet, ya kasih spare waktu di mana kita tidak telat. Makanya pernah saya juga menjelaskan ke beberapa teman-teman yang bergabung bersama kami di kantor. Kenapa telat akhi? Macet Ustaz. Baik. Kalau antum tahu dari lokasi antum itu macet, antum harus spare waktu. Kalau jam akad jam 7.30 masuk kerja, maka kalau keluar jam 7, setengah jam gak cukup, keluar setengah 7. Ambil waktu mundur. Jangan dijadikan alasan macetnya. Kalau itu alasan, maka semua orang akan jadikan alasan. Itu tidak benar. Sementara muslim harus patuh dengan akadnya. Al-muslimu ala syurutim. Orang muslim sesuai dengan syarat yang disepakati. Kalau akadnya 7.30 masuk dan keluar jam 5 sore, telat 1 menit saja 7.31, antum harus minta keridoannya pemilik perusahaan. Kenapa kalau antum lembur antum minta tambahan, kalau antum telat antum tidak minta dipotong gitu ya. Kadang-kadang ada juga orang nakal nih, mereka makan waktu siang istirahat cuma jam 12 sampai jam 1.
keluar, molor sampai jam 2 baru kembali. Dia tidak sadar ini per menitnya akan ditanya oleh Allah SWT. Mungkin pemilik perusahaan tidak tahu. Tapi antara antum sama Allah itu akan ada hisapnya. Karena kita harus patuh dengan akad kita. Ini poin yang pertama, yaitu masalah hendaklah tidak terlambat datang agar tidak membuat mereka gelisah dan juga tidak tergesa-gesa untuk datang agar tidak membuat mereka kaget karena belum siap. Misalnya undangan jam 12 siang, antum sudah datang dari jam 7 pagi. Nah, itu juga terlalu berlebihan. Kecuali antum mau bantu orang. Tapi kalau sudah nongkrong di rumah orang, mereka masih rapi-rapi kan juga nggak enak gitu ya. Karena hal ini kata beliau dapat mengganggu mereka. Kemudian yang kedua, apabila memasuki ruangan majelis, hendaknya tidak mengedepankan diri. Akan tetapi hendaklah bersifat tawadhu atau rendah hati. Lalu apabila tuan rumah mempersilakan duduk di satu tempat, maka duduklah di situ dan jangan meninggalkannya. Nah, ini juga pernah kami jelaskan dalam adab bertamu teman-teman sekalian. Hal yang harus diperhatikan, ketuk pintu. Ya, sunnahnya 3 kali. Ucapin salam, tidak usah lebih. Kalau sampai 3 kali nggak dibuka, pulanglah. Gitu kan? Tidak usah bel terus rumah orang. Ini mana nih? Mungkin lagi di kamar mandi, apalah. Mungkin dia tidak mau jamu tamu. Ya kan? Jadi nggak perlu kita paksain. Ini pernah terjadi di masa Umar radhiyallahu anhu. Ada satu orang Ansar datang bertamu ke rumah beliau dan beliau kebetulan lagi sholat sunnah. Ya. Kemudian orang Ansar itu ketuk 3 kali, salam, Umar masih sholat, belum jawab. Orang itu langsung pergi. Maka Umar keluar tanya tetangganya, siapa tadi yang datang? Oh si fulan dari Ansar. Kata Umar, kenapa dia pergi? Kalau dia tidak datangkan hujah, argumentasi, ya, dalil tentang masalah ini, saya akan hukum dia. Harus ada dalilnya. Nabi ajarin begitu enggak? Maka Umar suruh dipanggil. Lalu kata Umar, apa yang membuatmu pergi? Sementara kau masih bisa menunggu. Kata dia, saya mendengarkan Nabi SAW bersabda, kalau saudara dan rekan bertamu ke rumah saudara dan dibentuk 3 kali, ucapin salam 3 kali, tidak dibuka, pulanglah. Kata Umar, siapa jadi saksi? Rupanya Umar belum dengar hadis itu. Kata Umar, siapa yang jadi saksi? Dia bilang si fulan. Banyak sahabat Nabi yang masih hidup di masa itu tahu dan memberikan kesaksian. Nah, ini contohnya. Jadi kita harus tahu adabnya. Ya. Kemudian kalau orang ada 2 daun pintu, teman-teman sekalian, berdirilah di daun pintu yang tidak terbuka. Misalnya kita tahu ini yang terbuka, ini biasa tidak dibuka. Kita berdiri di situ. Karena takutnya orang begitu buka pintu tersingkap aurat istrinya, mungkin ada sesuatu yang tidak layak untuk dilihat, gitu ya. Kita berdiri di daun pintu yang tidak terbuka. Setelah dibuka pun ucapin salam dan tunggu dulu. Kalau dipersilahkan masuk, baru masuk. Jangan nyelonong rumah orang langsung. Masuk juga ke dalam, tanya dulu. Saya kalau masuk ke rumah orang, saya tanya dulu. Silakan Ustaz, ya baik. Di mana saya harus masuk? Oh di ruangan sini Ustaz. Saya tanya lagi, di mana saya harus duduk? Karena kadang-kadang kalau kita duduk di satu sofa, mungkin itu sofa yang sering duduk oleh tuan rumahnya. Jadi nggak enak. Jadi adabnya gitu kita sampaikan. Maka duduk sebelah sini. Baik, saya duduk sebelah situ. Ya. Contohnya. Dan juga sama, kalau dihidangkan sesuatu, maka makanlah ada yang ada di depan. Tidak nyelonong tangannya di mana-mana gitu. Sesuai dengan sabda Nabi SAW kepada anak beliau, anak istri beliau, anaknya Ummu Salamah, namanya Umar, masih kecil. Maka kata Nabi SAW, hai anak kecil, Sammillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Hai anak kecil, baca bismillah kalau kamu makan, makan dengan tangan kanan dan makan apa yang ada di hadapanmu. Udah. Kalau ada beberapa toples kue yang dibuka satu itu aja. Itu pun makan 1, cukup 2. Jangan setengah toples dihabisin. Wah enak banget ya. Karena bisa saja mungkin dia cuma punya itu. Contoh kita nggak tahu. Hendaknya segera menghidangkan makanan untuk tamu. Ini bagi tuan rumah karena segera menyuguhkan makanan itu pertanda memuliakannya. Selain juga orang yang bertamu harus menjaga adabnya. Sehingga dia kalau masuk rumah, dia mengetuk dulu 3 kali, kemudian dia tidak segera nyelonong masuk ke dalam rumah, duduk di tempat yang dipersilahkan, dia hanya makan makanan yang dihidangkan. Nah semua itu penting. Dan jangan lupa baca basmalah itu ya. Kata Nabi SAW untuk tuan rumahnya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifa. Barang siapa yang beriman pada Allah di akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Dalam hadits Bukhari dan juga Muslim. Yang keempat, hendaknya tidak segera mengangkat atau menarik kembali makanan bagi tuan rumah sebelum mereka benar-benar tamu tidak mengambilnya lagi. Dan semua yang hadir benar-benar selesai makan. Kalau perlu kita tambah makanan kalau memang tamunya banyak ya. Jadi kalau misalnya antum undang 100 orang ya mungkin bisa kita pesan lebih dari 100 porsi ya. Mungkin 110, 105 kita lebihkan itu lebih baik. Itu masuk dalam hadis Nabi tadi memuliakan tamu
memuliakan tamu. Anda juga kalau sedang jadi tamu teman-teman sekalian, misal kita lihat ada tempe goreng, ada tahu, ada ayam. Biasanya tuan rumah itu sudah hitung porsinya kan. 100 orang berarti dia pilih 100 atau 105. Jangan antum ambil 3 potong ayam, tahu, tempe. Kenapa enak banget. Itu juga nggak bisa. Mungkin orang lain tidak dapat bagian nanti. Ada saya pernah lihat begitu orang datang penuh piringnya makanan. Kenapa makanannya enak Ustaz? Wah enak. Semua pasti enak untuk tamu. Tapi bukan begini caranya gitu kan. Jadi ambil sesuai dengan porsi. Nanti kalau misalnya memang kita selesai makan, masih pengen lagi dan memang masih ada, dipersangka oleh tuan rumahnya baru. Ini adab-adab yang harus dijaga. Begitu Islam mengajarkan sampai sedetail itu. Yang kelima, hendaknya menghidangkan makanan untuk tamu secukupnya. Karena menyedikitkan itu menodai wibawa dan kehormatan diri. Maksudnya tadi porsinya dilebihkan ya. Sedangkan berlebihan adalah sikap memaksakan diri. Misalnya tamu hanya 5 orang tapi dibeli makanan untuk 50 orang. Nah itu juga mubazir gitu kan. Berlebihan. Dan dikatakan adalah sikap memaksakan diri dan ada unsur pamernya. Kedua sikap ini semuanya tercela dalam agama Islam. Yang keenam, apabila seorang muslim menginap sebagai tamu di rumah seseorang, hendaknya tidak lebih dari 3 hari. Kecuali jika orang yang ditamui atau tuan rumah memaksanya untuk tinggal di rumahnya lebih dari itu. Dan apabila ia hendak keluar rumah atau pulang, hendaklah berpamitan terlebih dahulu. Kalau sampai pun kita bertamu, ini tambahan sebenarnya. Kalau ada orang diundang datang bertamu, kemudian dia menginap di rumah orang yang mengundangnya misalnya. Maka bertamu itu maksimal 3 hari. Selebihnya kalau masih diizinkan oleh tuan rumah berarti tambahan saja. Tapi hak tamu maksimal 3 hari. Itu pun juga harus untuk adab-adabnya teman-teman. Apapun yang disiapkan sebagai fasilitas, kamarnya, kamar mandi, AC segala macam ini bukan berarti kita main sembarangan menggunakan fasilitas tanpa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. AC itu dimatikan, mati nyala ini itu banyak mengambil listrik. Jadi harus kita tahu tuan rumahnya nanti terbebani dengan tambahan. Kalau antum kedinginan antum tinggal besarkan saja angka ya Celsiusnya supaya dia tidak terlalu dingin gitu ya. Tapi mati hidup jangan gitu kan. Kemudian juga apa yang diletakkan situ sabun, sampo bukan untuk dibawa pulang ini ya. Ya iya. Ada orang begitu masuk di hotel ambil semuanya belum tentu diizinkan handuk lah inilah segala macam. Orang naik pesawat sekarang pesawat akhirnya banyak bagi sendok plastik. Dulu saya waktu saya masih kecil masih sendok besi. Udah enggak karena dibawa pulang. Padahal sebenarnya tidak masuk dalam akad gitu ya. Tapi mungkin kalau sampo sabun di hotel oke lah. Tapi paling tidak antum pamit ya. Kalau ini boleh nggak diambil? Kalau boleh silakan. Kalau enggak jangan. Jangan karena ini ini banyak nih sudah saya bayar misalnya. Itu enggak. Apalagi di rumah orang. Itu diantaranya. Yang ketujuh, hendaknya mengantar tamu ini bagi tuan rumah ketika ia hendak pulang hingga keluar rumah. Karena yang demikian itu adalah amal kebiasaan para salafus saleh dan termasuk bagian dari memuliakan tamu yang diperintahkan dalam syariat sebagaimana dijelaskan dalam hadis tadi. Jadi makna fal yukrim dhaifa, dia muliakan tamunya bagi orang beriman pada Allah hari akhir itu adalah salah satunya senyum, ramah, memberikan tempat duduk yang layak, memberikan makanan yang semampu dia yang bagus, menawarkan dia tempat tinggal kalau dari luar kota dan segala macam hal ini masuk dalam penghormatan tamu tadi. Yang kedelapan hendaknya tamu pulang dengan lapang dada kalau kita menjadi tamu. Sekalipun dia merasakan ada kekurangan dari tuan rumah. Yang demikian itu termasuk ciri husnul khuluq atau budi pekerti yang baik. Yang dengannya seseorang bisa mencapai derajat orang yang rajin berpuasa dan selalu sholat malam. Karena Nabi SAW mengatakan sungguhnya orang yang baik akhlaknya tidak suka mencela, tidak suka menjelek-jelekkan ya. Antum datang bertamu ke rumah orang, antum temukan ada kekurangan. Kursinya kah, sofanya rusak misalnya. Atau ada mungkin punya anak kecil bau kencing misalnya. Atau apalah dia hidangkan makanan, tehnya kemanisan. Ini bukan untuk antum ceritakan sebagai sebuah aib. Jadi antum tutupin itu ya. Dan Nabi SAW kalau dihidangkan sesuatu kata para sahabat, kami mengetahui Nabi tidak suka, itu kalau Nabi tidak menyentuhnya. Udah, beliau tidak pernah mencela makanan atau minuman. Kemanisan kah, keasinan kah, kepedesan kah, itu bukan harus dicela. Ya, kita pun pulang selesai, kita nggak usah mencela. Kita cukup berterima kasih, berlapang dada karena sudah menjadi tamu di rumah orang itu. Yang terakhir, yang ke-9 adalah hendaknya setiap muslim mempunyai 3 ruang tidur. Kalau misalnya Allah berikan dia rumah, ini saran beliau. Yang satu untuk dirinya dan pasangannya. Yang satu lagi untuk keluarganya kalau dia punya anak. Nah tentu kalau dia punya lebih dari anak, mungkin dia bisa memiliki juga beberapa kamar. Tapi usahakan di rumah itu tidak ada kamar yang kosong. Tidak dipakai kecuali untuk tamu saja. Kalau untuk tamu bisa. Jadi kalau misalnya ada orang cuma suami istri, tapi kamar rumahnya sampai 10 misalnya.
Dan itu tidak pernah dipakai. Kata Nabi SAW, firashun lirrajul, wa firashun lilmar'ah, wa firashun lildhaif, warrabi'u lisyaitan. Tempat tidur bisa dipakai untuk suami, bisa juga dipakai untuk istri atau keluarga, dan satu lagi untuk tamu. Kalau ada lebihnya dan lama tidak dipakai, maka itu untuk syaitan. Itu sebagaimana Nabi sebutkan dalam hadis riwayat Muslim, ya. Tapi jangan dipelintir lagi nih ya. Wah, Ustadz bilang kalau ada kamar kosong ada syaitannya. Bukan itu. Syaitan itu ada di mana-mana. Di majelis ini juga ada syaitan, gitu kan? Di mana-mana syaitan. Dan jangan dikembangkan nanti, oh kalau gitu ada syaitan, akhirnya ada rugun tayangan lah, nanti ada ini, ada itu. Tidak ada, itu khurafat semua. Jadi maksudnya akan mubazir tempat itu bisa dipakai oleh syaitan. Tapi bukan berarti dia harus di situ menakut-nakuti pemilik rumahnya. Tidak seperti itu gambarannya. Allahu a'lam. Baik, ini bahasanya teman-teman sekalian berhubungan dengan masalah adab undangan.